Shalom, selamat malam sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi dengan saya dalam renungan harian di Jumat malam ini. Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 hingga 34. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun, aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini seringkali kita merasakan namanya kekhawatiran. Dan terkadang bagi kita yang merasa khawatir, kita sering mendengar nasihat-nasihat dari orang-orang di sekitar kita yang mengatakan janganlah khawatir. Dan terkadang kita bisa menanggapinya dengan berbagai macam hal. Ada yang bisa merasa tenang tanggapannya, ada pula tanggapannya jengkel. Yang tenang mungkin merasa, oh nanti ada orang yang ada di belakangku, menolongku. Tetapi tak pula juga kita terkadang merasa jengkel karena orang bisa mengatakan seperti itu tanpa menolong kita, atau terkadang kita merasa, lah kan yang merasakan khawatir itu saya. Kok kamu dengan gampangnya mengucapkan jangan khawatir? Karena kamu tidak merasakan itu, maka kamu tidak khawatir. Dan itu menimbulkan ekspresi perasaan yang jengkel. Berbagai macam tanggapan, ekspresi, reaksi terhadap nasihat-nasihat untuk jangan khawatir dapat saya pahami. Dan hal ini wajar. Sebab reaksi yang muncul memang dipengaruhi oleh ukuran pengertian dan keyakinan masing-masing orang. Karena itu saya tidak hendak menilai reaksi orang. Justru saya saat ini mengajak sahabat-sahabat Kristus bersama-sama merenungkan teks firman Tuhan yang kita baca bersama-sama tadi dengan poin tentang kekhawatiran. Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, poin pertama yang perlu kita perhatikan adalah bahwa nasihat
yang kita baca bersama-sama ini datangnya dari Yesus Kristus. Ya, pada waktu itu yang menasehati orang-orang banyak dan juga saat ini bagi kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Bukan teman Anda, bukan pendeta Anda, bukan juga saya, tetapi Yesus. Jadi kalau Tuhan sendiri yang mengatakan agar kita jangan khawatir, maka pasti Tuhan akan bertindak menolong kita. Dia tidak mungkin hanya memberi nasihat tanpa solusi. Jika seorang bos berkata kepada anak buahnya agar ia tidak usah khawatir akan hutangnya pada si bos, pastilah itu berarti bahwa hutangnya sudah dihapuskan atau akan dihapuskan. Nah, apalagi jika Tuhan yang berkata, jangan khawatir. Untuk apa yang engkau makan? Untuk apa yang engkau pakai? Maka pastilah akan ada jaminan dari Tuhan untuk keperluan kita yang paling mendasar. Tuhan pasti menolong dan mencukupkan. Dan yang dibutuhkan sekarang adalah jawaban. Apa jawaban kita? Nah, sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, poin kedua yang perlu kita renungkan bersama-sama, mari kita menemukan dan fokus pada apa yang utama. Sahabat Kristus, banyak orang itu fokusnya pada kebutuhan fisik, sandang, pangan, papan. Dan memang inilah yang kelihatan real dan harus dipenuhi sehari-hari. Sehingga ketiga hal tersebut dianggap utama dan bisa menghilangkan semua kekhawatiran apabila ketiga hal tersebut sudah terpenuhi dalam hidup kita. Tetapi benarkah hal itu? Benarkah bahwa kalau kita ini rumahnya ada, makanan cukup di rumah, terus kekhawatiran kita hilang? Benarkah jika kita sudah punya pakaian yang bagus, lalu kekhawatiran kita sirna? Benarkah kalau kita sudah punya tempat tinggal, rumah, makanan yang enak, semuanya itu hilang kekhawatirannya? Apakah kekhawatiran kita usai? Rasanya kok tidak. Semakin kita punya banyak hal, semakin kita berlebihan di suatu hal, maka menurut saya kekhawatiran kita pun juga semakin bertambah besar. Kita khawatir akan kesehatan kita karena kelebihan makanan yang mungkin tidak kita olah secara baik. Kita makin khawatir dengan aneka pakaian yang kita miliki yang semakin hari semakin banyak. Yang makan bisa ketinggalan zaman dan fashion yang semakin hari pun semakin berlari menjadi fashion anak muda. Kita khawatir akan kejaran pajak tahunan yang harus kita bayar karena banyaknya rumah, ruko, apartemen yang kita miliki. Belum lagi aset-aset yang kita miliki itu ternyata ada yang bermasalah sehingga urusannya semakin hari semakin panjang di pengadilan yang terkadang juga menghabiskan banyak biaya. Nah, sahabat Kristus, apakah jika kita cukup, bahkan berlebih, makanan, sandang, papan, otomatis kekhawatiran kita hilang? Saya rasa tidak seperti itu. Karena kekhawatiran itu soal bagaimana dan di mana hati itu diletakkan. Sahabat Kristus, poin ketiga yang perlu kita renungkan adalah kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ibarat pohon, maka fokuslah pada memperkuat akar dan batang. Dan jangan sibuk dengan menambahkan ranting, daun, dan buahnya. Sebab jika kita memiliki akar yang kokoh dan batang yang padat kuat, maka perihal ranting, daun, dan buah itu tambahannya. Namun jika akar tidak kuat mendalam, batang tidak padat menguat, maka perjalanan hidup kita tidak akan kemana-mana. Kita hanya bisa merambat dalam topangan orang lain
dan mudah patah jika persoalan datang. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menegaskan agar kita itu memperkuat akar dan batang dengan cara mencari apa yang hakiki dalam kehidupan, yakni kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya nanti akan ditambahkan kepada kita. Jika hati kita telah melekat pada prinsip-prinsip kehidupan, yakni cara kerja Allah dan otoritas kekuasaannya, dan mengerti prinsip kebenaran kehidupan, maka semua hal yang berupa tambahan itu mudah sekali untuk didapat. Namun jika kita hanya mengejar tambahannya berupa materi dan kesenangan saja, tanpa memahami hakikat kehidupan dan cara Allah bekerja dalam kehidupan ini, maka kita akan terus mengalami kelelahan dalam menjawab aneka kekurangan dan kekhawatiran yang tidak berkesudahan. Jadi sahabat Kristus, kenali dan perkuat akarmu. Latih terus kekuatan batang hidupmu, agar semua yang lain itu secara natural akan bertumbuh dan bertambah melaluimu. Kita tidak lagi berharap bahwa semua tambahan itu akan diberikan kepada kita, tetapi justru semua tambahan itu akan muncul dan keluar daripada kita. Amin.